Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apakah baik-baik saja? Selamat siang, sore, malam, tergantung kalian nontonnya kapan ya. Perkenalkan, nama saya Gufrana Kasamudra dari Himatif, Universitas Pelita Bangsa, Departemen Litbang atau Penelitian dan Pengembangan. Di sini saya akan sharing tentang pengenalan machine learning. Oh, sebenarnya teman-teman mungkin nggak asing juga machine learning itu apa gitu. Mungkin ada juga sebagian teman-teman mungkin nggak tahu machine learning itu apa. Kerjanya tuh ngapain machine learning? Oh, mesin, mesin, learning, belajar. Oh, mesin belajar. Wah, keren banget tuh, mesin bisa belajar. Di sini saya akan jelasin tentang introduce machine learning, pengenalan machine learning. Ya. Di sini saya akan juga akan hanya memperkenalkan kulit-kulit luar. Jadi saya ingin mencoba teman-teman, oh, mungkin teman-teman ada yang tertarik gitu dengan machine learning. Jadi saya mencoba untuk memperkenalkannya kepada teman-teman semua. Nah, yang pertama, kita ganti slide-nya dulu. Apa itu machine learning? Oh, di situ ada gambar ya, ada deep learning, algorithm, learning, improve, analyze, autonomous, neural network, classification, data mining, dan AI. Nah, AI dan deep learning, oh ini kayak bahasa yang sering digunakan gitu. Lagi rame-rame. Deep learning, oh deep learning, AI, AI. Sebenarnya apa sih? Nanti kita akan bahas itu. Untuk sekarang kita fokus pengenalan machine learning itu apa. Nah, yang pertama kan kita jelaskan tentang definisi machine learning. Di sini saya akan jelaskan dulu menurut para ahli gitu. Dari Arthur Samuel. Beliau berkata, bagaimana kita memprogram komputer yang dapat berjalan memecahkan masalah sendiri tanpa harus diprogram secara eksplisit gitu. Maksudnya apa? Contoh kita punya data banyak gitu, kita punya data 1000. Oh, kita nggak mungkin kan nulis contoh if else, if else, if else gitu satu-satu. Yang ada tangan kita muntah nulis if else sampai 1000 kali. Makanya machine learning hadir. Jadi kita mungkin hanya menulis sekitar 4 baris code. Nah, sisanya mesin lah yang jalan, yang belajar, yang apa belajar tentang 1000 data itu gitu. Bukan kita, jadi mesin yang mengerjakannya. Kemudian ada dari Mehrier Mohri. Gitu. Wow, Mehrier Mohri, saya agak ribet bacanya. Dia mendefinisikan machine learning itu metode komputasi yang memanfaatkan experience untuk meningkatkan akurasi prediksi. Experience di sini yaitu yang tadi belajar gitu, mesin belajar gitu. Meningkatkan akurasi. Jadi sebenarnya apa akurasi prediksi gitu? Jadi mesin belajar untuk menentukan masa depan. Jadi dukun nih mesinnya lama-lama. Ya, semisal kita punya data harga rumah gitu. Kita coba suruh mesin untuk belajar data-data tentang harga rumah gitu. Inputnya mungkin ada em, ruangannya ada berapa, jumlah jumlah kamarnya ada berapa gitu, lantai berapa, lantainya ada berapa, akses jalan ke rumah itu mudah atau sulit. Nah, itu bisa dijadikan input untuk memprediksi apakah harga rumah itu kecil atau besar gitu. Oke, kemudian ada machine learning menurut pribadi. Menurut saya sendiri gitu, saya belajar machine learning. Ketika saya belajar machine learning, ternyata saya punya definisi sendiri. Sebenarnya nggak beda jauh sama yang sebelumnya. Tapi menurut saya machine learning itu adalah bagaimana mesin itu menemukan pola dari sebuah data gitu. Menemukan pola. Jadi kan contoh kasusnya tadi adalah harga prediksi rumah. Kita coba untuk prediksi sebuah harga rumah. Nah, bagaimana mesin? Kan tadi kata Aguf bilang mesin kan belajar gitu, Guf. Iya, mesin belajar. Nah, maksud kata belajar itu adalah menemukan pola gitu, menemukan pola dari data-data tersebut. Ketika pola sudah ditemukan, maka mesin akan bisa memprediksi sedemikian rupa. Mungkin nanti kita bisa improve apakah akurasinya kurang tajam atau akurasinya benar-benar melenceng gitu, bisa aja. Tergantung ya. Jadi itu adalah apa tadi machine learning? Menemukan pola dari sebuah data. Nah, kemudian ada kategori machine learning. Di sini saya membaginya menjadi 3 gitu. Ada supervised learning, unsupervised learning, sama reinforcement learning. Yang pertama ada supervised learning. Nah, supervised learning ini adalah datanya, biasa kan ingat, machine learning itu datanya berupa kebanyakan itu bentuknya CSV, table, atau kalian kalau pernah lihat Excel itu kan ada table-table. Nah, nanti datanya seperti itu. Yang supervised learning ini adalah datanya itu punya input dan punya output. Nah, input nanti kita ada bahasanya disebut dengan fitur. Nah, untuk output kita disebut dengan label.
Nanti ada fitur, ada label, ada input outputnya. Nah, nanti fiturnya itu semisal harga rumah tadi. Kita kasusnya nggak usah susah-susah. Harga rumah, jalan akses jalannya, jumlah kamar, berapa lantai, luas tanah. Nah, itu termasuk input data atau fitur. Nah, label outputnya apa? Label outputnya itu si harganya, harga rumah tersebut. Oke, jadi datanya itu supervised learning berupa itu. Kemudian ada unsupervised learning. Nah, unsupervised learning ini kebalikannya. Dia punya fitur, tapi nggak punya output gitu. Dia punya fitur, tapi nggak punya output. Terus apa yang mau kita prediksi? Nah, kita minta mesin untuk menemukan labelnya itu. Jadi mesin akan membaca pola dari data tersebut, kemudian akan melakukan visualisasi. Oh, ya, tentu visualisasinya kita yang buat ya. Nggak mungkin mesin tiba-tiba, oh saya visualisasikan. Belum, nggak mungkin. Kita yang visualisasikan. Setelah datanya kita training, kita latih, nah kita coba visualisasikan data tersebut. Oh, ternyata label ini, data dengan kategori ini labelnya ini, data dengan kategori ini labelnya ini. Jadi kita yang melabelkan data tersebut, data set tersebut. Jadi unsupervised learning itu dia punya fitur tapi nggak punya label. Dia punya input tapi nggak ada outputnya gitu, nggak punya outputnya. Kemudian yang ada yang terakhir reinforcement learning. Oh, ini lebih sakti lagi nih, reinforcement learning. Gampangnya nih, contoh reinforcement learning itu adalah robotik. Contohnya di robotik. Kalau kalian main CS:GO, CS:GO itu ada botnya ya, Counter Strike gitu. Kalau kalian anak zaman dulu mainnya Counter Strike gitu. Main Counter Strike, lawannya bot, oh, tapi botnya jago banget gitu. Tiba-tiba saya baru nongol, udah kena headshot gitu, udah mati kitanya. Nah, itu AI itu atau bot itu disebut, ya namanya disebutnya bot. Cuman metode yang dipakai itu reinforcement learning gitu. Jadi kita bisa membuat sebuah AI. Contohnya yang gampang itu di game gitu. Contoh di game bot-bot AI. Nah, itu dibikinnya dengan reinforcement learning. Oke, lanjut. Di sini ada contoh penerapan machine learning. Yang pertama, dari segi bisnis. Ini biasanya di industri-industri ya. Ada namanya customer segmentation. Customer segmentation itu adalah kasusnya sama si unsupervised learning yang tadi, yang kedua ya, unsupervised learning. Jadi semisal kita adalah punya toko mainan. Kita punya toko mainan, misalnya PS1, PS2, PS3, kita jual itu, konsol itu. Nah, ternyata ketika kita training data, ternyata bukan harga, ternyata model kita menemukan dari pola data tersebut, oh ternyata penjualan PS3 toh lebih banyak daripada PS2, PS1. Nah, dengan kita mengetahui hal tersebut, kita bisa tahu, oh kita mungkin bisa melakukan diskon gitu. Atau harga-harga khusus untuk si penggemar PS3. Jadi kita bisa meningkatkan produk kita, meningkatkan harga jualnya. Jadi itu gunanya unsupervised dalam segi industri. Kemudian ada card, credit card fraud detection. Berarti deteksi pemalsuan kartu kredit gitu. Deteksi kartu kredit palsu. Jadi kayak gitu. Kemudian ada email spam sama email fraud detection. Nah, kalau kalian buka email terus kalian cek di kiri, itu biasa di kiri ya kalau kalian buka di laptop atau di PC, tapi kayaknya di HP gitu juga ya sama. Ada namanya kan kolom spam. Nah, jadi model machine learning itu ketika ada pesan masuk nggak langsung ditaruh di halaman utama. Jadi model prediksi dulu. Model lihat dulu, oh ternyata data ini mengandung spam. Oh ternyata data ini mengandung fraud atau penipuan. Nah, ketika model mendeteksi hal tersebut, maka dipindahkanlah bukan ke halaman utama, melainkan ke halaman spam seperti di Gmail. Ya, itu contohnya. Kemudian ada sentimen analisis, yaitu untuk opini user di platform media sosial contohnya. Misal YouTube gitu. Di YouTube ada kolom komentar. Nah, di kolom komentar kan banyak tuh. Kita kan bisa menentukan nih kolom komentar ini dia positif, negatif, atau netral. Kan gak mungkin ya kita baca satu-satu semisal komen di video A gitu. Ada 10.000 komen gitu. Satu komen ada 10 baris. Kita capek sendiri bacanya. Nah, kita coba untuk mesin melakukan. Oke, jadi kita minta mesin untuk melakukan apakah komentar dari user tersebut positif, negatif, atau netral. Kemudian ada sistem recommendation. Nah, sistem recommendation ini contoh kalian Netflix, Spotify. Contoh Netflix deh. Di Netflix ada namanya rekomendasi atau rekomendasi.
Di situ isinya tentang rekomendasi-rekomendasi untuk kita gitu, untuk kita sebagai user. Oh, bagaimana mesin kok tahu mesin kalau ini tuh cocok untuk kita. Nah, mesin itu belajar dari data histori kita. Semisal dua, misal sebelumnya kita menonton 3 film, mungkin 3 film gitu. Kita ambil 3 film dengan genre fantasi. Nah, otomatis mesin ketika tahu, oh ternyata si Aguf ini sukanya nonton film fantasi. Oke, untuk selanjutnya saya akan taruh film-film fantasi di rekomendasi dia. Makanya kenapa setiap HP, setiap akun Netflix itu sistem rekomendasinya beda-beda, rekomendasi filmnya beda. Mungkin di HP teman kalian itu tentang horor, tapi di HP kita itu tentang fantasi, tergantung history datanya. Ketika history data kita tentang fantasi ya, sistem akan merekomendasikan film yang berbau fantasi, maaf, berbau fantasi. Contoh, semisal mungkin nggak tergantung nggak terlibat dengan genre, mungkin terlibat juga dengan sutradara, mungkin sutradaranya bla bla bla, maka direkomendasikan film yang disutradarai oleh bla 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 itu. Bisa aja. Jadi sistem recommendation belajar dari history data kita bisa. Kemudian dari predictive analytic. Nah, gampangnya predictive analytic itu yang tadi kita contoh kasus harga rumah. Kita ingin memprediksi harga rumah ya. Contoh predictive analytic itu kayak seperti itu. Kemudian ada fraud transaction detection. Nah, fraud transaction detection ini adalah transaksi palsu. Kita deteksi apakah transaksi ini palsu atau enggak. Jadi ketika kita tahu, oh ternyata si A ini melakukan transaksi palsu, yuk kita sekat, kita jeda, boom, maka tidak akan terjadi apa namanya transaksi yang palsu sehingga tidak ada penipuan dalam online ini. Biasa kan penipuan tuh transaksi palsu itu kan biasa online gitu kan. Jadi kita minta mesin, oh kalau ada deteksi transaksi, wah ini kayaknya bakal penipuan nih. Oh jadi disekat nih mesin, jadi oh nggak boleh, jadi dibalikin lagi. Jadi nggak ada namanya penipuan. Dan lain-lain banyak ya. Contoh bisnis tuh di segi bisnis. Oh, dan more. Nah di sini ada drowsiness. Sebelumnya kan kita bukan belajar, saya memberitahu tentang contoh penerapan di segi bisnis gitu. Kemudian apalagi, oh ternyata mesin learning itu bisa juga untuk deteksi computer vision atau yang kita kenal itu computer vision. Jadi computer vision itu seperti mesin bisa melihat. Oh, keren ya. Dari mana mesin bisa melihat? Dari kamera dong, dari kamera. Nah, contoh drowsiness. Nah, for your info, drowsiness atau computer vision ini kita nggak mungkin dipakai machine learning. Nanti ada namanya deep learning. Wow, keren ya. Deep learning, belajar mendalam. Nah, kita pakai deep learning untuk hal-hal berikut. Contoh drowsiness detection. Drowsiness detection ini apa? Drowsiness ngantuk. Deteksi ngantuk. Jadi semisal kita deteksi apakah orang tersebut ngantuk atau enggak. Guf, nah, contoh kasusnya ini dipakai untuk apa gitu drowsiness. Nah, drowsiness ini biasa dipakai di luar negeri itu pada taksi online gitu. Pokoknya supir taksi gitu. Supir taksi yang kalau mendarat tuh suka ngantuk, so, kalau nyupir suka ngantuk. Makanya kita ke supir taksi itu ngantuk, alarm di mobil tersebut bunyi untuk memperingatkan bahwa oh jangan tidur, kamu lagi bawa penumpang, nggak boleh tidur. Nah jadi kayak gitu. Nah ini contohnya ya. Ini saya setel videonya. Oh, yang jadi muka saya. Kok muka saya jelek begini? Nggak apa-apa. Ini sebagai contoh aja untuk materi kita kali ini. Nah, kalian bisa lihat ketika saya merem, ngantuk. Ketika saya melek, oh bangun ya tulisannya. Jadi mesin tahu saya ngantuk, saya bangun, jadi tahu gitu. Jadi itulah kerennya mesin. Nanti kita akan belajar deep learning. Wah, itu udah sakti banget deep learning itu. Kemudian ada object detection. Contoh di sini saya untuk object detection. Oh, ada suaranya. Kalian tonton dulu deh. Takutnya suara saya ini ketutup. Oke, kalian udah lihat ya tadi barusan. Di situ saya deteksi masker. Jadi saya pingin objek deteksinya itu masker. Jadi saya pingin cek apakah kita orang ini memakai masker atau tidak. Nah, biasanya ini dipakai di sekarang-sekarang ini ya. Kalau cuman kan sekarang kita udah mulai melepas masker ya. Tapi tetap kalau tempat-tempat yang mungkin penting pakai masker ya. Jadi deteksi masker kalau
Ternyata dideteksi ini orang nggak pakai masker. Jadi mesin tahu, oh ini orang nggak pakai masker nih, tegur. Tegurnya gimana? Mungkin ada satpam di situ. Mungkin di tempat itu ada satpam negur. Oh ternyata mesin ngasih tahu ke satpam, satpam ada orang nggak pakai masker. Mas yang negur satpam ya. Gak mungkin sih mesin negornya gimana? Gak mungkin mesin di jalan gitu. Oh tapi bisa ya. Nanti ada teknik-teknik tertentu. Oke ya, terus apa lagi? Kemudian kemudian ada maaf. Kemudian ada art. Ini sebenarnya saya baru belajar ini art generator. Ini sebenarnya keren sih. Jadi mesin tuh bisa ngelukis. Coba kalian bayangin orang belajar mahal-mahal kursus lukis. Belajar mahal-mahal, belajar susah dan ngelukis, desain itu kan hal yang kreatif ya. Itu termasuk hal yang kreatif. Nah, mesin kan nggak bisa melakukan hal kreatif seperti itu. Tapi dengan teknologi terbaru, mesin, kalian bisa lihat tuh 3 gambar di layar kalian tuh. Mesin. Jadi yang kalian lihat itu semua di-generate oleh mesin. Keren ya. Mesin bisa generate lukisan gitu. Dan kalau kalian cek lukisan ini tuh lukisannya original. Jadi ya hampir susah kalau dideteksi ya. Jadi saya sebenarnya udah nyoba di Google Image, saya masukin image ini, 3 image ini, ternyata di Google tuh nggak ada. Atau mungkin di Google nggak ada, mungkin emang nggak diupload sama orang, mungkin yang sudah pernah menemukan lukisan kayak gini generate-nya. Tapi yang perlu diketahui adalah pasti setiap hasilnya berbeda. Ngeri ini. Sebenarnya ngerinya teknologi gitu. Dia bisa ngelukis loh, hal-hal kreatif. Mesin bisa lakukan. Sebenarnya ngeri juga ya. Tapi keren gitu. Kita punya mungkin kalian di kamar suka pajang-pajang lukisan gitu. Tapi lukisannya berupa foto. Berupa foto. Jadi gambarnya kalian generate oleh AI. Nah, AI-nya ini generate lukisan. Nah, lukisan ini kalian print, kalian taruh bingkai, kalian taruh di kamar. Terus kan teman ke teman kalian ngelihat, itu kamu ngelukis ya?" "Oh, enggak, itu AI saya yang generate." Jadi itu dari AI. Keren ya. Hal-hal kreatif gini pun mesin bisa. Oke, contohnya ini. Ini adalah proses. Nah, sebenarnya ini ada di TikTok saya. Ini adalah proses bagaimana AI melukis. Oke, ini saya tunjukin dulu. Mula-mula mesin tuh nggak bisa ngelukis. Awalnya hanya kosong gitu, nggak ada apa-apa. Tapi semakin kesini semakin belajar mesin. Ternyata hasilnya tutut. Akhirnya dapatlah hasil sedemikian rupa. Keren ya, mesin bisa melakukan hal tersebut. Oke, jadi habis ya materi kita sampai sini aja. Oke, jadi itu aja video kita kali ini. Jadi kita udah belajar apa aja tuh? Tentang machine learning, definisi tadi. Perihal definisi tadi, apa sih machine learning? Yang perlu kalian ingat adalah kalian nggak perlu ngikutin definisi ahli. Sebenarnya mesin itu adalah mempelajari pola dari sebuah data gitu. Pelajari pola dari dataset. Dataset itu data gitu. Sebuah data. Jadi mesin belajar polanya dari data itu. Kemudian apalagi? Tadi kita belajar kategori machine learning. Ada supervised, unsupervised sama reinforcement. Nah, supervised itu yang dia punya atribut atau input dan punya label atau output. Juga unsupervised itu kebalikannya. Dia punya fitur tapi nggak punya output gitu. Jadi outputnya mesin yang menemukan. Tapi yang melabeli adalah manusia tetap. Kemudian apalagi reinforcement learning. Contohnya itu robotik yang tadi saya bilang AI. Kayak bot catur. Kalian aja lah bot catur kalah ya. Kalah. Gimana tuh kalian? Apakah mesin akan menggantikan manusia? Pembahasannya berat nih. Oke, kemudian tadi apa lagi? Dari segi bisnis, industri, contoh penerapannya. Tadi ada credit card, email spam, email fraud, true sentiment, sentiment analysis, predictive analytic, sama tadi apa lagi? Sistem rekomendasi ya, sistem rekomendasi. Kemudian apa lagi? Contoh, tadi kan contoh yang bisnis ya, industri. Kemudian saya memperkenalkan tentang computer vision seperti itu tadi, computer vision. Contoh penerapan computer vision ya, teman tetap itu di generate atau di training menggunakan deep learning. Keren ya, deep learning bisa melakukan hal sedemikian. Kalau kalian lihat tadi deep learning itu bisa keren, bisa
melihat, oh ini orang pakai masker atau enggak gitu. Ini orang ngantuk atau enggak. Jadi mesin bisa deteksi. Semisal kalian contoh ya, contoh ini ada di jalan tol. Kalau kalian pernah lihat videonya mungkin di jalan tol itu ada namanya kamera di atas, di atasnya gitu, dipasang. Jadi bisa diprediksi. Makanya kenapa di berita-berita arus mudik mungkin ada sekitar 9.000 mobil yang melakukan arus mudik. Nah, itu tahu dari mana? Kok bisa tahu dia datanya tuh 9.000? Nah, datanya itu dari computer vision, deep learning. Jadi deep learning itu dimasukin ke CCTV. Jadi CCTV-nya itu mendeteksi gitu. Enggak mungkin, enggak harus ini ya, enggak harus CCTV. Device lain apa perangkat lain mungkin ada, cuman saya belum belajar ke perangkat kerasnya seperti itu. Tapi pada dasarnya deep learning lah yang mendeteksinya gitu. Model machine learning yang mendeteksinya. Jadi setiap mobil lewat dihitung satu, dua, tiga mobil lewat, empat mobil lewat, lima mobil lewat, enam seperti itu. Ya, makanya kenapa di berita tahu, oh ternyata yang lewat tuh ada 9.000 mobil. Makanya arusnya mereka bicarakannya ternyata ada 9.000 mobil untuk arus mudik. Nah, itu contoh salah satu contohnya ya. Kemudian sentimen analitik gitu, sentimen analitik yang sentimen bukan sentimen analitik, sentimen analisis yang buat komentar positif, negatif sama netral. Kemudian apalagi? Art. Oh, keren ya art. Kalau kalian tadi art lihat bisa ini ya, hal-hal kreatif mesti melakukan hal kreatif. Oh, keren banget tuh. Nanti oke, itu itu udah ranah advance susah nanti kalau kalian tiba-tiba langsung ke sono, ini kita ngapain gue kok tiba-tiba ke sini gitu. Nggak tahu saya harus ngapain. Oke, oke, jadi itu aja ya video untuk di channel YouTube Himatif. Saya Gufranaka sebagai anggota Departemen Penelitian dan Pengembangan di Universitas Pelita Bangsa lebih fokusnya di Himatif, Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika. Nah, juga kalian bisa nanti di link deskripsi kalian download PDF. Nah, itu PDF tentang pengenalan machine learning, yaitu nanti saya yang buat sendiri, jadi kalian bisa baca-baca. Dan materinya pun gak jauh dari apa yang kita jelaskan tadi. Ini sebagai pengingat kalian aja. Oh ternyata saya punya catatan. Saya nonton video gratis dan saya punya catatannya gitu. Wah keren ya. Kalian dapat nonton enak modal kuota terus dapat PDF gitu, dapat PDF. Contoh-contohnya lumayan menurut saya itu lumayan ilmu yang mahal gitu. Ilmu mahal ketika dikasih yang gratis kalian manfaatkan lah. Nanti PDF-nya bisa kalian download ya. Di link deskripsi saya akan taruh di Google Drive. Nanti kalian tinggal download. Oke, jadi mungkin itu aja ya video kita kali ini di Himatif. Mungkin teman-teman ada yang ini tertarik machine learning, kita bisa belajar bareng-bareng. Oke, jadi itu aja video kita kali ini. Saya Gufrana Kasamudra dari Penelitian Pengembangan Universitas Pelita Bangsa. Thank you.